Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, bagus. Nah, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita duduk kembali, mari kita menyanyikan lagu nasional, wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Hari ini apakah semua hadir? Ada teman yang tidak hadir enggak? Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Jadi sekarang kita bakalan belajar mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis ini itu proses paling penting yang ada di bumi. Nah, tadi kan kalian sebelum masuk kelas nih, kalian lihat tanaman apa aja sih di luar sebelum masuk kelas? Ada yang tahu nggak? Pohon apa? Ada yang pohon mangga. Pohon apa lagi? Pohon bunga. Pohon kelapa. Nah, anak-anak, tanaman yang kalian lihat tadi sebelum masuk kelas, mau itu pohon kelapa, pohon mangga, pohon bunga, itu semua itu mengalami fotosintesis. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu dimana supaya kita itu paham apa itu mampu mengidentifikasi kebutuhan tumbuhan dalam proses fotosintesis, itu mau melalui pengamatan maupun percobaan sederhana, dimana nantinya juga kalian mampu menjelaskan proses fotosintesis sebagai perubahan energi cahaya menjadi makanan pada tumbuhan. Kalian juga nanti dapat mengomunikasikan hasil pengamatan tentang pentingnya fotosintesis bagi makhluk hidup dan juga lingkungannya. Selain itu, diharapkan juga kalian mampu menunjukkan sikap peduli pada lingkungan dengan menjaga dan merawat tumbuhan. Nah, Ibu mau nanya lagi nih. Tadi kan dibilang fotosintesis. Ada yang tahu nggak siapa itu fotosintesis? Gak ada yang tahu? Nah, kalian kan tadi udah ditanya nih, apa itu fotosintesis? Tapi kan kalian bingung nih, apa sih fotosintesis? Gimana sih fotosintesis? Nah, dengan video yang akan kita tonton sekarang, di sini bakal dijelaskan mengenai apa saja sih fotosintesis, bagaimana fotosintesis. Nah, setelah menonton ini, diharapkan kalian menjadi tahu dan juga paham mengenai fotosintesis. Silakan simak videonya bersama-sama.
belajar materi IPA ya. Nah, adik-adik, fotosintesis merupakan proses yang sangat penting loh, tidak hanya bagi tumbuhan, namun juga bagi makhluk hidup di bumi, baik sebagai sumber oksigen dan juga sebagai sumber makanan. Mengapa sih kita butuh makan? Karena manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Nah, sekarang ketika kita lapar, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan pergi ke dapur masak atau ke kantin atau kita dibuatkan makanan seperti itu ya. Nah, ternyata tumbuhan tidak bisa membuat makanannya sendiri loh, agar mereka tetap bertahan hidup. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan fotosintesis. Lalu, bagaimana prosesnya? Seperti kita kalau mau masak, yang pertama-tama kita siapkan adalah bahan-bahan yang akan dimasak. Begitu juga dengan proses fotosintesis, tahap yang pertama adalah bahan-bahan yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas. Dalam tumbuhan membutuhkan energi cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Kemudian energi cahaya matahari itu diserap oleh bahan yang kedua adalah klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Nah, klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Bahan ini juga menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Kemudian bahan yang ketiga adalah air. Air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Dan bahan yang keempat adalah karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas yang dihembuskan oleh manusia dan hewan saat bernafas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan lain sebagainya. Gas karbon dioksida ini didapatkan lewat mulut daun atau stomata dan tumbuh kecil pada batang atau lentisel. Oke, setelah semua bahan-bahan yang tersedia, maka kita memasuki tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah memasak. Nah, setelah semua bahan terkumpul, fotosintesis pun siap dilakukan. Mana sih fotosintesis itu terjadi? Fotosintesis terjadi di daun yang banyak mengandung klorofil atau pada bagian daun yang bernama kloroplas. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu hasil masakan. Adik-adik, ada juga tahu apa sih yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Jadi, proses fotosintesis menghasilkan dua masakan. Yang pertama adalah makanan. Makanan yang berupa karbohidrat. Nah, makanan ini disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan dan dipakai untuk tumbuh. Namun, tidak semua karbohidrat itu akan dipakai habis. Kelebihan makanan akan disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, nantinya kelebihan makanan itu disimpan. Tadi kan kita sudah menonton video ini bersama-sama. Ibu mau nanya, apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Cahaya matahari. Apa lagi? Air. Apa lagi? Karbon dioksida. Benar sekali ya. Bahan-bahan yang digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis ada cahaya matahari, air, karbon dioksida. Tadi kan dibilang fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari. Nah, bagaimana jika ada tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari? Apakah dia bisa melakukan fotosintesis? Tidak. Nah, ketika dia tidak melakukan fotosintesis, apa yang akan terjadi pada tumbuhan itu? Mati, betul sekali. Tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari tidak akan bisa melakukan fotosintesis. Jadi, tumbuhan itu tidak akan bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, tumbuhan itu akan perlahan-lahan mati. Nah, tadi kan udah dijelasin nih, fotosintesis bahannya ini. Nah, adapun definisi dari fotosintesis itu adalah proses pengolahan makanan yang dilakukan tumbuhan dengan bantuan dari cahaya matahari. Nah, kata fotosintesis itu berasal dari dua kata, yaitu ada foto dan juga sintesis. Nah, kalau kalian sering dengar foto
Adapun klorofil yaitu zat hijau daun. Nah, zat hijau daun ini berperan penting dalam proses fotosintesis karena klorofil ini berfungsi itu menangkap cahaya atau energi cahaya matahari, di mana terdapat di bagian sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Disebut apa? Kloroplas, benar sekali. Nah, kloroplas ini banyak ditemukan pada jaringan daun. Biasanya itu ditemukan di bagian yang sering terkena sinar matahari. Selanjutnya ada stomata. Nah, stomata ini itu berbentuk pori-pori kecil yang terdapat pada permukaan daun. Nah, walaupun ukurannya itu sangat kecil, tapi stomata ini berfungsi sangat penting bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat pertukaran gas antara tumbuhan dan lingkungan sekitarnya. Di sini ada pembuluh angkut. Nah, pembuluh angkut ini merupakan jaringan pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dan juga zat hara dari akar menuju batang dan juga daun. Nah, pembuluh angkut ini ada dua, yaitu ada xilem dan floem. Nah, xilem ini itu berperan untuk mengangkut air, garam dan juga mineral dari akar tumbuhan ke daun. Nah, sedangkan floem ini berfungsi untuk menyebarkan hasil fotosintesis atau hasil olahan makanan tumbuhan ini dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Proses ini adalah proses terjadinya fotosintesis. Yang pertama itu ada akar menyerap air dan juga zat hara dari dalam tanah. Kemudian air diangkut menuju daun melalui batang. Air diangkut itu dengan xilem atau floem. Xilem atau floem? Jadi anak-anak, air diangkut menuju daun melalui batang itu dengan pembuluh xilem, yaitu diangkut melalui akar menuju daun. Adapun karbon dioksida dari udara masuk ke daun melalui stomata. Stomata tadi juga sudah dijelaskan, yaitu pori-pori yang berperan kecil yang berperan penting sebagai tempat pertukaran gas atau udara tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya. Adapun klorofil itu berperan penting menangkap energi cahaya matahari, di mana energi cahaya matahari ini digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan juga oksigen. Nah, kalau secara sederhana, proses fotosintesis ini di mana energi cahaya yang diserap mengubah karbon dioksida dan air itu menjadi glukosa dengan oksigen itu dilepaskan sebagai produk sampingan. Nah, di sini kan sudah terpampang jelas ya, di mana karbon dioksida dan air itu yang diubah oleh cahaya matahari yang ditambahkan dengan oleh klorofil itu menghasilkan glukosa atau gula dengan oksigen yang nantinya akan dilepaskan sebagai oksigen untuk makhluk hidup. Nah, fotosintesis ini sangat penting bagi kehidupan kita, itu bagi manusia, bagi makhluk lain, itu mau hewan ataupun tumbuhan. Dimana yang pertama itu sebagai sumber makanan, seperti nasi, buah, sayuran, kacang-kacangan itu merupakan hasil dari fotosintesis tumbuhan atau hasil dari olahan makanan tumbuhan. Yang kedua itu menghasilkan oksigen, di mana fotosintesis ini menghasilkan oksigen yang digunakan manusia dan juga hewan untuk bernafas. Nah, yang ketiga itu ada untuk menjaga keseimbangan udara, di mana tumbuhan itu berperan untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Yang keempat itu mengurangi pemanasan global, di mana tumbuhan itu membantu mengurangi jumlah karbon dioksida yang ada di udara. Selanjutnya itu ada menjadi dasar rantai makanan. Nah, kalian kan sudah tahu ini, tumbuhan itu menjadi sumber makanan utama bagi makhluk hidup lain seperti kita, hewan ataupun tumbuhan lainnya. Baik, untuk memahami materi mengenai fotosintesis lebih lanjut, sekarang kita akan mengerjakan LKM secara mandiri, secara individu. Ibu akan bagikan ini.
kalian bisa isi nama terlebih dahulu di atasnya, kemudian isi nomor absen di bawahnya, dan juga baca dulu petunjuknya, perhatikan petunjuknya dengan baik, kemudian kerjakan sesuai petunjuk yang ada. Ibu beri waktu 7 menit. Mungkin ada yang ditanyakan dari LKM yang sudah Ibu berikan. Jadi siapa dari kalian yang mau membacakan hasil LKM yang sudah kalian buat? Febri, ayo silakan. Ya, bisa berdiri dan kembali sana. Oke, udah silakan duduk kembali. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada semuanya. Baik, sudah Ibu lihat semuanya itu sudah benar dan juga sudah bagus. Jadi dari materi dan juga LKM yang sudah Ibu berikan, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, siapa yang mau? Atau kita simpulkan bersama-sama. Oke, Febri silakan. Hari ini kita belajar tentang pentingnya fotosintesis Ibu. Di mana fotosintesis itu adalah cara makhluk hidup atau tumbuhan untuk mendapatkan makanannya dan juga memberikan kita kepada makhluk hidup lainnya oksigen. Seperti itu. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi sekarang kan kita sudah belajar mengenai fotosintesis. Minggu depan kita akan bertemu lagi dan mempelajari mengenai pentingnya tumbuhan bagi makhluk hidup lain. Baik, Ibu. Mungkin sebelum itu kalian bisa pelajari materinya terlebih dahulu di rumah sebelum pertemuan selanjutnya. Baik, untuk ketua kelas silakan menutup pembelajaran hari ini. Doa satu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.